الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وخرج الطبراني بإسناده عن عائشة رضي الله عنها qalat Sayyidah Aisyah mengatakan qalat telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala anni, barang siapa bertanya anni mengenai diriku. Kalau ada orang tanya mengenai Rasulullah, wasarrahu ay yanzura ilayya, dan menyenangkan dia untuk dia melihat ke arahku. Siapa yang tanya mengenai aku dan pengen atau senang untuk melihat aku, fal yanzur, maka supaya dia melihat ila ash'atha syahibin musyammirin, supaya dia melihat ila ash'asa, kepada seorang laki-laki yang awut-awutan rambutnya, syahibin yang pucat mukanya, musyammirin yang dia menyingsingkan bajunya, siap untuk satu kerja yang serius. Jadi kita kalau mau ngangkat apa atau naik ke tempat yang agak sulit, kita sing-singkan baju kita. Lam yadha' labinatan ala labinatin, dia tidak meletakkan satu bata ala labinatin atas bata yang lain, wala qasabatan ala qasabatin, dan dia tidak meletakkan qasabah. Qasabah di antara artinya kayu ya, qasab. Wa ala qasabatin, atas kayu yang lain. Rufi'a lahu 'alamun fasyammara ilaihi, telah diangkat untuknya alamun, bendera atau satu tanda. Fasyammara ilaihi, maka kemudian dia menyingsingkan bajunya, ilaihi, untuk menuju alam tersebut, menuju bendera tersebut. Wallahu alam, maksudnya hadis ini kalau orang itu pengen melihat Nabi supaya dia ini sungguh-sungguh di dalam persiapan akhirat, supaya dia melihat kepada orang yang rambutnya awut-awutan, mukanya pucat, musyammir, yang dia ini nyingsingkan lengan bajunya, nyingsingkan baju bagian bawahnya, siap untuk mengerjakan sesuatu yang serius. Saking seriusnya dia tidak sempat untuk konsentrasi kepada yang lain. Dia tidak sempat meletakkan satu bata atas bata yang lain atau satu kayu di atas kayu yang lain. Dia ini memang sedang menuju target ke sana. Rufi'a lahu 'alamun fasyammara ilaihi, telah diangkat untuknya alamun, bendera atau tanda, maka dia usaha keras ilaihi, untuk sampai ke tanda tersebut. Jadi ini rufi'a lahu 'alamun itu semacam ada perlombaan
cepet-cepetan sampai ke satu target. Pokoknya kamu balapan lari. Terus sudah ada tanda finishnya di sana, bendera. Maka karena kamu konsentrasi untuk sampai ke target itu, nggak sempat kok tengok-tengok nata bata, nata itu nggak sempat. Rambut rawutan biarin, nggak sempat sisir-sisiran, nggak sempat dandan. Nah, karena dia paham waktunya ini terbatas yang diberikan kepada dia untuk mencapai target itu. Maka kalau orang sikapnya begitu itu, nanti dia akan berbahagia bisa ketemu dengan saya. Itu diantara maksudnya hadis itu begitu. Orang sudah disiapkan untuk berlomba sampai satu target, waktunya juga terbatas, maka dia kurang memperdulikan kondisi badannya. Nggak sempat sisiran, mukanya pucat, nggak sempat sarapan, nggak sempat minum. Ini sudah lombanya mulai kok. Sudah ada pengangkatan tanda menuju finish. Di antara dia dengan finish itu waktunya terbatas. Yaitu waktu kehidupan dia. Finishnya adalah kematian dia. Kalau dia sibuk nata-bata nata ini, nanti akhirnya terkendala untuk sampai ke finishnya itu. Sampai ke target terakhir. Maka Nabi mengatakan al-yawma, hari ini, al-midmaru adalah tirakat. Hari ini waktunya midmar. Midmar itu satu tempat yang untuk terapinya kuda yang disiapkan untuk lomba. Ini kuda-kuda yang obesitas atau kuda-kuda yang masih kurang, masih terlalu banyak lemak, biasanya dimasukkan ke ruangan yang panas biar dia banyak keringat di situ. Itu akhirnya lemak-lemaknya habis. Akhirnya dia ini kalau lari bisa jauh lebih kencang. Yang biasa dikatakan dalam bahasa Arab al-khail al-mudammar, kuda yang telah diterapi untuk siap lari. Al-midmar tempat terapi itu, tempat terapi biar lebih jagoan lagi dalam larinya. Wa ghadan, dan besok as-sibaku adalah lombanya. Di dunia ini seperti perlombaan lari. Maka biar larinya kenceng perlu ada mujahadah, perlu ada tirakat. Kalau ngemil terus ini nggak bisa lari, indul seperti cebol. Maka orang itu kalau di dunia nggak cepat-cepat amal, nanti akhirnya lombanya di akhirat kalah. Lah lombanya itu finish terakhirnya apa? Wal ghayatu, dan finish terakhir al jannatu adalah surga, awin naru atau neraka. Orang-orang yang amal agama dengan serius, maka dia begitu cepat untuk menuju surga dia. Kalau sebaliknya dia menuju akhiran dia, yaitu neraka. Jadi sebetulnya orang di dunia ini semuanya berlomba-lomba. Lomba-lomba ke surga atau lomba-lomba ke neraka. Kondisinya mengikut amalannya masing-masing yang akan diterangkan dalam hadis yang akan datang. Seperti santri ini kelasnya bisa sama, gurunya sama, tetapi kok prestasi berbeda karena mujahadahnya beda-beda. Sama-sama kelas 1 tahfidnya, satunya 1 tahun sudah pindah 2 kelas karena saking seriusnya, satunya 10 tahun masih Al-Fatihah belum lancar. Karena setiap masuk ngantuk sampai selesai pelajaran. Setiap masuk ngantuk sampai pelajaran. Lomba juga, tapi lomba bagian lelet. Bagian yang paling lambat. Wa an Amr ibn al-Humq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata hadisnya bukan sini.
wa bi a'malikum taqtasimun, dan nanti kalian di akhirat akan dapat bagian mengikut amalan kalian. Yang hadisnya mirip dengan yang barusan kita baca. Idza ahabballahu 'abdan 'asalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, asalahu, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut madu. Maksudnya Allah akan memberikan tolong pada dia untuk buat amal-amal soleh sampai dia ini bagaikan madu. Tetangga-tetangganya, kenalan-kenalannya pada senang pada dia sebelum wafat dia. Karena umumnya orang waras kan suka madu. Jadi kalau orang itu dicintai oleh Allah, di antara tandanya sebelum mati Allah jadikan dia seperti madu. Asalahu, Allah akan menjadikan dia seperti madu. Qalu, para sahabat mengatakan, ma asalahu ya Rasulullah, apa maksudnya Allah menjadikan dia madu? Qal, Nabi bersabda, yuwafiqu lahu amalan salihah. Allah menolong untuk dia amalan yang baik. Baina yaday mautihi, menjelang kematian dia. Baina yaday mautihi, menjelang kematian dia. Hatta yuraddiya anhu jiranahu. Hatta yuraddiya, sehingga amalan soleh tadi meridhokan anhu kepada dia, jiranahu, tetangga-tetangga dia. Atau langsung dikembalikan kepada Allah. Hatta yuraddiya, sehingga Allah menjadikan ridho anhu kepada hamba tersebut, jironahu, tetangga-tetangga dia. Dengan sebab dia amal soleh, dia tetangga-tetangga dia jadi senang pada dia. Allah gerakkan untuk senang kepada dia. Auqal, atau Nabi bersabda, man haulahu, sehingga orang-orang sekeliling dia pada ridho kepada hamba tersebut. Nah, kalau orang itu memang takdirnya celaka, kebalikannya. Asalnya baik-baik aja, menjelang mati Allah gerakkan dia untuk buat amal buruk, sampai teman-teman yang asalnya pada suka pada dia, para muslimin pada suka pada dia, jadi sebel semua pada dia. Kemudian dia mati dalam kondisi tidak diridhoi oleh tetangga-tetangganya dan orang-orang Islam yang sekitar dia. Na'udzubillah. مولاي صل وسلم دائما